Masih semangat kan? Harus semangat dong, kan masih pagi loh. Oh ya, sebelum kita mulai ke inti pembelajaran, aku mau mulai sedikit nih tentang pembelajaran yang sebelumnya ya sama Mbak Azul. Masih ingat kemarin kita belajar apa? Fakta dan opini. Ada yang tahu fakta itu seperti apa dan opini itu seperti apa? Ada yang tahu? Fakta itu yang ya, ada datanya. Kemudian yang opini, pendapat. Jadi perbedaannya kalau fakta itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada data yang akurat. Kemudian kalau opini dia tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ataupun hanya opini perorangan saja. Nah, kemudian kalau teks editorial itu kan hanya ditulis oleh media massa saja kan, hanya redaksi saja. Tidak semua orang itu bisa menulis teks editorial. Itu kenapa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Jadi, berdasarkan berita ya. Berdasarkan berita, berdasarkan isu yang hangat. Ya, jadi aku terangin sedikit tentang itu karena teks editorial itu kan pengertiannya pendapat yang ditulis oleh redaksi atau media massa terhadap isu yang sedang hangat kan. Nah, jadi yang hanya bisa menulis itu redaksi saja atau media saja. Tidak seperti teks eksposisi yang sebenarnya bisa membuatnya bukan, ya kan? Nah, jadi perbedaannya di situ. Kalau namanya teks editorial kan pendapat dari redaksi atau media massa. Berbeda dengan teks eksposisi yang menginformasikan masalah kepada semua orang, masalah semuanya yang semua orang itu bisa membuatnya. Kalau redaksi itu pendapat dari kalau teks editorial itu pendapat dari redaksi, makanya hanya bisa dibuat oleh redaksi atau media massa saja. Nah, aku mau sedikit games untuk mengetes kalian masih bisa ini ataupun fakta. Aku kasih kalimatnya, nanti kalian jawab ini termasuk opini atau fakta gitu ya. Kalian juga bisa nyimak di teks rusaknya sistem di Indonesia. Halaman pertama. Kalimat dari Januari hingga Mei tercatat kebakaran di Indonesia sudah seluas 42.740 hektar. Itu termasuk fakta atau opini? Fakta. Kenapa kok bisa disebut fakta? Ya. Satu lagi, anak-anak sulit dipisahkan dengan makanan manis atau yang manis. Fakta atau opini? Opini. Kenapa? Tidak jelas. Ya, tidak jelas itu menurut siapa dan tidak ada data yang mendukung. Nah, kemudian menurut Dr. Putri Sakti dalam sebuah konferensi pers, gula memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah sukrosa atau yang biasa kita kenal dengan gula pasir. Itu fakta atau opini? Fakta. Bisa disebut fakta. Menurut dokter. Ya. Satu lagi ya. Gula akan membawa dampak positif asalkan dikonsumsi sesuai kadar yang telah ditentukan oleh WHO. Fakta. Fakta. Kurasa kalian sudah pintar-pintar ya untuk menggunakan fakta dan juga opini. Memori paling ini pintar semua. Ya. Karena kurasa kalian apa tadi? Karena kurasa kalian sudah paham tentang opini dan juga fakta dan cara menggunakannya juga sudah paham. Kita langsung saja ke inti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi aku mau membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Kemarin kan kita udah spill dikit-dikit nih sama Mbak Ajan tentang struktur sama kaidah kebahasaan. Nah, ada yang masih ingat ya struktur teks editorial itu ada apa aja? Ya, benar banget. Jadi struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama pengenalan isu. Nah, pengenalan isu ini menjelaskan tentang apa?
bagian ini tuh juga berisi peristiwa persoalan yang aktual, fenomenal, dan juga kontroversial. Nah, aktual itu apa kemarin? Aktual. Iya, betul, terkini. Kalau faktual? Fakta. Kemudian yang kedua, strukturnya ada argumentasi. Nah, yang dimaksud dengan argumentasi dalam teks editorial itu apa? Ya, jadi argumentasi ini biasanya berisi alasan atau bukti yang disampaikan penulis dalam teks editorial ini, yang juga datanya itu berdasarkan pada fakta ataupun pernyataan para ahli yang memang datanya itu valid, maksudnya akurat gitu, tidak bisa diragukan atau tidak terbukti. Nah, kemudian struktur yang terakhir itu ada apa? Penegasan ulang ini maksudnya gimana? Ada yang tahu? Berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi yang memperkuat atau menjelaskan. Ya, jadi penegasan ulang pendapat ini adalah pendapat yang tadinya sudah disampaikan penulis dalam argumentasi itu ditegaskan kembali dalam penegasan ulang ini. Namanya juga penegasan. Jadi apa yang sudah disampaikan ditegaskan kembali. Nah, aku mau kalian buka di teks asupan gula untuk anak. Kita sudah bersama-sama soal struktur teks editorialnya ya. Aku mau kalian bacain secara urut ya, minta tolong dari sini. Asupan gula untuk anak-anak ini dipisahkan dengan makanan manis atau yang mengandung gula. Konsumsi gula kerap kali dianggap kurang baik atau tidak tertentu, termasuk juga anak-anak. Namun, apakah benar tidak ada dampak positif dari pengonsumsian gula pada anak? Menurut Dr. Putri Sakti dalam sebuah konferensi pers, gula memiliki beberapa jenis. Satu di antaranya adalah glukosa atau yang biasa dikenal dengan gula pasir. Ketika gula pasir diulang, tubuh nantinya akan menghasilkan energi yang penting untuk anak. Ada juga kendalai bernama laktosa, yakni jenis gula yang diproduksi dari susu sapi dan produksi minyak. Laktosa bermanfaat untuk energi otak anak, memperlancar sistem pencernaan dan pertumbuhan anak. Lanjut di sebelahnya. Gula akan membawa dampak positif asalkan dikonsumsi sesuai kata yang telah ditentukan oleh maupun Kementerian Kesehatan. Anjuran tersebut menyatakan bahwa usia 7 sampai 12 tahun sebaiknya tidak lebih dari 2 atau 3 sendok makan atau tidak lebih dari 20 gram glukosa atau gula pasir per hari. Dilanjutkan. Paragraf terakhir. Tidak berlaku cuma memberikan asupan gula kepada anak asalkan masih dalam batas sesuai yang dianjurkan. Pada dasarnya gula membawa manfaat, tetapi jika dikonsumsi berlebihan tentu akan mendatangkan penyakit. Kita bersama-sama ya tentang struktur teks editorial pada teks asupan gula untuk anak ini. Nah, menurut kalian yang termasuk ke dalam penganalisis itu ada paragraf ada di paragraf berapa? Nanti yang pertama tadi ya. Paragraf pertama? Kenapa? Karena pengenalan sama pendapat dari penulis. Iya, benar. Tadi yang jawab pertama siapa? Iba. Seamin hadiahnya di situ ya. Nanti yang lain ya. Yuk, kita lanjut ya. Nah, struktur argumentasi itu terdapat pada paragraf berapa aja? Kenapa? Karena isi bukti Iya, betul banget. Tadi yang jawab pertama siapa? Tiga. Ya.
Iya, nanti tunjuk tangannya. Kan tadi udah dibahas nih, aku kasih yang lain aja soalnya nih. Di halaman ketiga yang akhir, coba. Ya, coba dibuka 3 dari akhir. Ketemu yang nomor 4. Coba. Nah, di sini kan ada teks tuh, paragraf. Nah, itu termasuk ke dalam suatu teks editorial bagian apa? Argumentasi. Kenapa argumentasi? Karena itu berisi argumen. Argumennya mana aja? Dari yang DPR itu kita ekonomi dan masalah logistis. Terus ada yang pakai argumentasi. Ya, banyak data yang disajikan penulis di dalam argumentasi itu ya. Bisa ambil hadiahnya di sini. Ya, kita lanjut kembali lagi ke teks yang tadi. Yang termasuk penegasan ulang itu yang paragraf mana? Terakhir. Kenapa? Karena setelah statement karena tidak perlu takut untuk memberi argumen pada anak. Iya, betul. Ya, Tadi udah dapat ya? Karena yang lain, kenapa kok bisa disebut penegasan ulang? Oleh fakta di bab Ya. karena di sini sudah kamu harus diselesaikan dengan Ya. Bisa ambil ya di sini. Aku ulas kembali ya. Nah, jadi struktur teks editorial itu tadi ada apa aja? Ya. Aku mau tanya tentang definisi dari masing-masing struktur itu. Kalian paham nggak? Kalau yang bisa jawab dan dia juga. Kalau argumentasi itu dia berisi apa? Ya. Kemudian kalau penegasan ulang, nanti angkat tangan ya. Itu dia menjelaskan tentang apa? Ya. Fakta untuk mendukung argumen. Penegasan ulang. Wah, oke. Nanti lempar lo. Tiga. Itu dong, tiga. Sate. Pas sate berbuat. Yang mana ayo? Lempar nggak nih? Lempar. Nggak lempar. Itu ya. Dua-duanya juga tadi ya. Sampai sini paham atau masih ada yang bingung atau ada yang ditanya? Paham. Kalau paham kita lanjut ke kaidah kebahasaannya ya. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks editorial itu yang pertama dia menggunakan kalimat retoris. Nah, ada yang tahu kalimat retoris itu apa? Ya, kenapa dia tidak membutuhkan jawaban atau tidak perlu dijawab? Ya, karena tujuan dari kalimat retoris itu adalah untuk merenungkan pembaca terhadap isu yang dipertanyakan itu. Kemudian juga bisa untuk menggugah ya para pembaca itu untuk ikut andil dalam memikirkan isu tersebut. Kemudian diharapkan ada tindakan dari pertanyaan tersebut. Nah, ada yang bisa ngasih contoh kalimat retoris itu apa? Tunjuk tangan terus nanti ambil ini. Ayu pintar. Tunjuk tangan dulu dong. Ayu. Siapa yang tidak ingin kaya? Ya, boleh. Ya, boleh. Kenapa ini bisa disebut kalimat retoris? Ya, boleh. Tadi yang jawab? Kenapa? Pertanyaan
Ya. Siapa yang ingin kaya? Iya, pasti semua orang pengen kaya kan? Siapa? Iya. Oh. Kamu tadi jawab. Siapa yang tidak ingin pintar? Iya, boleh. Ambil ya sini. Boleh juga kan? Enggak boleh. Jadi kalimat retoris itu kalimat yang bagaimana? Ya, coba kita buka teks yang rusaknya hutan di Indonesia itu. Adakah kalimat retoris di dalam teks editorial tersebut? Yang mana? Ya, kenapa itu bisa menjadi kalimat retoris menurut kalian gimana? Iya, tentang masalah kerusakan hutan di Indonesia. Nah, kemudian di teks yang kedua, asupan gula untuk anak, adakah kalimat retoris di dalamnya? Ada. Bagian mana? Ya, betul. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua di dalam teks editorial itu menggunakan kata-kata populer. Dari kata populer, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa kata-kata populer itu adalah kata yang bagaimana? Mudah dipahami. Ya. Jadi kata-kata populer itu kata-kata yang mudah dipahami oleh orang atau masyarakat umum, atau enggak kata-kata yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya dalam kalimat Pak Tony bekerja sebagai penjual ikan hias. Dalam sebulan ia bisa mendapat keuntungan sebesar 500.000. Nah, kata-kata populer di dalam kalimat itu yang mana? Keuntungan. Kenapa? Iya, betul banget. Jadi kalau dia pakai laba di dalam kalimat itu, pasti semua orang belum tentu mengetahui arti dari laba itu kan. Karena laba itu hanya digunakan pada tempat tertentu saja. Kalau keuntungan, dia pasti tahu, oh iya, ini keuntungan. Berarti tidak perlu mencari makna lagi gitu. Nah, ada yang bisa kasih contoh kata-kata populer yang menggunakan kata-kata populer dalam kalimat? Satu aja, tunjuk tangan. Memperlancar. Kalimatnya gimana? Kalau enggak pakai kata rugi coba. Tapi dibuat kalimat. Kekurangan jual ikan hias dalam tujuan yang mendapat kerugian sebesar 500.000. Ya, boleh. Ntar kita lanjut. Kaidah kebahasaan yang menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini sama dengan kalau kita belajar bahasa Inggris itu ada reverse to. Kalian masih ingat kan? Masih. Nah, itu sama dengan kata ganti penunjuk yang ada di teks editorial ini. Nah, reverse to dia menuju kemana gitu. Misalnya pada kalimat, betapapun pemerintah sudah berusaha mengentaskan kemiskinan, namun ternyata hal itu belum dapat dilakukan. Nah, yang hal itu menuju kemana? Usaha pemerintah. Ya, usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, jadi dalam penggunaan kata ganti penunjuk dalam teks editorial ini ada 3. Entah itu buat tempat, atau enggak buat peristiwa, atau yang satunya buat waktu. Nah, misalnya kalau yang buat waktu itu seperti waktu itu, iya boleh. Terus apa lagi? Saat itu. Kemudian? Itu. Ya, di saat ini. Kemudian yang kata ganti penunjuk untuk tempat itu biasanya identik dengan seperti apa? Berdasarkan pernyataan di atas. Ya. Kemudian kalau itu loh di sana, gitu. Itu loh di sini. Nah, itu bisa masuk kata-kata penunjuk tempat. Kalau peristiwa, Berdasarkan kejadian. ya. Ya, boleh. Hal itu juga dia bisa masuk ke dalam kata-kata penunjuk peristiwa. Kemudian pada kalimat berdasarkan kenyataan tersebut diperlukan langkah bijak untuk menangani pengangguran di Indonesia. Yang termasuk ke dalam kata ganti penunjuk itu kata yang mana? Dia menuju kemana? Kenyataan yang sebelumnya. Ya.
Sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Kata ganti penunjuk itu tadi ada apa aja? Kalau yang waktu itu yang bagaimana? Biasanya jadi dengan kata seperti apa di dalam teks? Ya, betul. Terus kalau yang 4? Ya, kalau yang peristiwa atau hal? Ya, pintar-pintar banget nih Pak Lima, keren. Tepuk tangan dong. Lanjut ke konjungsi nih. Gak asing kan dengan kata-kata konjungsi. Konjungsi itu apa? Ya, kata hubung. Kata hubung ini adalah kata atau ungkapan yang bukan dua satuan bahasa, entah itu kata dengan kata atau frasa dengan frasa ataupun klausa dengan klausa, bahkan kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi yang banyak dijumpai pada teks editorial ini biasanya tuh konjungsi kausalitas. Nah, konjungsi kausalitas ini apa? Iya, konjungsi yang mengungkapkan sebab akibat. Biasanya dia identik dengan kata apa? Karena sehingga akibatnya sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, jika maka. Ada yang bisa kasih contoh nggak tentang konjungsi kausalitas ini? Sakit karena Jadi tidak pulang besar dan semalam akibatnya nilainya jelek. Iya, betul. Saya ambil ya. Yuk, satu lagi yuk. Angkat tangan. Gimana? Tadi maksudnya? Karena tidak masuk sekolah karena sakit. Ya, boleh. Ada yang bisa buat lebih kompleks lagi kalimatnya? Nanti bisa dapat ini. Tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan ya. Ya. Oleh karena itu kita jangan mengkonsumsi permen tersebut. Oleh itu kita jangan mengkonsumsi permen berlebihan. Kalau kita konsumsi permen berlebihan apa yang akan terjadi? sakit gigi. Iya. Aku jangan. Nah, aku tambahin sedikit ya contoh-contohnya. Misal pada kalimat para pencari kerja itu tidak patah arah, sehingga mereka terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, konjungsi dalam kalimat ini itu yang mana? Kata mana? Sehingga. Ya benar. Jadi yang termasuk sebab itu yang kalimat mana dan yang sebab itu yang mana? Sebabnya tidak patah arah kalau akibat tidak pokok mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Ya, kemudian kalau kalimat ini tidak akan terjadi demo di banyak tempat di Indonesia jika harga BBM tidak naik. Nah, konjungsi Sebabnya harga BBM akibatnya demo. ya. Kalau ini ada beberapa faktor yang paling mendasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Ya. Kita lanjut ya. Konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Nah, biasanya ini seperti pertama, kedua, dan berikutnya. Nah, konjungsi untuk menata argumentasi ini biasanya identik untuk teks editorial ini bila dibaca itu enak gitu, runtut, tidak terpencah-pencah di mana-mana. Jadi pembaca itu mudah untuk memahaminya. Nah, contohnya dalam teks pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dinilai cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat mendapatkan penjelasan materi dari guru. Kedua, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan langsung ketika kesulitan memahami materi tersebut. Nah, yang termasuk ke dalam konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi itu yang mana? Pertama dan kedua. Kenapa?
untuk menata argumentasi. Jadi kata pertama kedua ini ya, juga merujuk kepada nilai yang cukup efektif, yang dapat dinilai cukup efektif untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik itu apa? Yang pertama itu bisa dilakukan dengan mendapatkan penjelasan materi. Yang kedua, peserta didik dapat bertanya jika kesulitan. Iya, sampai sini paham atau masih bingung? Paham. Konjungsi apa saja yang tadi kita udah pelajari? Adapun juga konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Nah, biasanya itu identik dengan bahkan juga selain itu lagi pula sebagai contoh dan juga lain-lainnya. Nah, misalnya dalam kalimat kebocoran data pribadi telah meresahkan warga Indonesia bahkan menyita perhatian seluruh dunia, yang termasuk ke dalam argumentasi, yang termasuk ke dalam konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Bahkan. Kenapa? Ada yang tahu sebenarnya? Memperkenalkan digunakan untuk memperkuat itu menggunakan hasil. Iya. Iya. Jadi kan di sini kebocoran data pribadi telah meresahkan warga Indonesia. Ini dibuat oleh penulis sebagai pendapatnya. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan bahkan menyita perhatian seluruh dunia. Berarti pendapat yang penulis sampaikan itu lebih meyakinkan kembali, bukan? Iya, bukan? Ya. Nah, ya tidak. Kita lanjut ke konjungsi yang menyatakan harapan. Nah, biasanya harapan ini identik dengan apa? Akan supaya Semoga. Ada yang bisa kasih contoh kalimat dengan menggunakan konjungsi ini? Misalnya gimana? kita harus Indonesia akan Ya. Gimana? kita harus tetap menjaga kesehatan akan tetap sehat. Ya, boleh. Ada yang lain? Yang cowok, coba. Ya. Pemerintah harus tegas mengambil keputusan agar hukum di Indonesia Jalan aja. Kan. Ya, bagus banget. Contoh-contohnya bagus-bagus loh. Nah, sampai sini paham atau masih bingung? Paham. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada juga di dalam teks editorial itu keberpihakan penulis terhadap teks yang ia buat atau isu yang dia angkat. Nah, keberpihakan penulis ini yang dimaksud itu apa sih? Kecenderungan penulis untuk memberikan dukungan terhadap isu yang ia angkat, atau kepada pihak mana atau kepada pihak siapa ia mendukung atau mengungkapkannya dalam sebuah teks editorial. Misalnya dalam contoh teks yang ada di situ, coba ada kan? Ada. Tolong bisa dibacakan salah satu. Tolong ya. Ya itu.